hati. Tidak pengaruh, ada hati yang tidak bernilai itu. Dalam contoh apa? Contoh gini, hati itu sudah baik, ternyata dohirnya nggak baik, maka hati ini tidak dianggap nanti gitu. Karena tidak mau berdampak kepada dohirnya. Kalau hatinya baik, kok bisa tidak baik? Hatinya tidak baik. Makanya akan ada contoh itu kalau berdampak. Iya, dampak itu kan muncul karena kebaikan. Ustaz. Kan begini. Ya ini pemikir madhab orang yang tidak mengakui syariat. Tapi kan saja. Sudah, seandainya nanti itu ada akan muncul jawaban ada, maka dia setuju kalau repot hakikat tanpa syariat. Lanjut. Sehingga tadi bisa disimpulkan mungkin yang kosong itu karena di awal memang di hatinya tidak ada. Oke. Jadi di hati memang tanpa ada unsur dari hati, maka saat melakukan yaitu kosong. Iya. Kalau di sini Pak yang dicontohkan ketika dia akdoknya tawaduk ya, sujud tapi hatinya ghafil kan batil ya. Ya, Contoh yang kebalikannya kan gak ada Pak ya. Pahami, batilnya itu apanya? Ya kan tujuan utamanya itu adalah idzil matlub tawirul qulub kan. Enggak maksudnya batil itu batil apanya ini? Ya batil pekerjaannya. Ya, bukan. Tidak ada Batil pengaruhnya. tidak pengaruh kepada hati. Lah ini loh. Batilnya itu tidak berpengaruh kepada hati. Iya itu batil. Bukan batil pekerjaannya ada. Berarti tidak ada Pekerjaan tetap. wujuduhu keadami. Nah ya, keadami itu tujuan gharadil maksudnya itu tidak ada. Iya, ada. Maksudnya adaminya itu ke sana. Berarti tidak ada contoh kalau hatinya dakil tapi akdonya batil, enggak ada. Gimana? Jadi contoh yang Gimana? Iya, Kalau yang batil itu kan ada Pak. Akdo tawadu ala surati tawadu tapi hatinya ghafil itu kan batil Pak. Ini ya. Yang ada di sini. kita memahami batil. Batil mananya? Pekerjaannya atau tujuan kita mengisi hati? Kalau Ya, dua-duanya, di Pak. tadi sempat dibaca itu yang dimaksud batal sepertinya lam yufid karena lam yakun al-amalu bi ghairi niyatin mufidan aslan di anna yamsahu ya Enggak ada gunanya sama sekali. wa ghafil bi qalbi. Artinya yang Iya kan? batal itu lam yufid. Yang yufid dalam sisi tujuan untuk mengisi hati atau lanjut pekerjaannya? Ini kok bahas mengisi sih Pak? Nah iya, karena tujuan dari awal itu bagaimana kita biar jelaskan isi tadi bukan. dari tadi diulangi isi. Makanya di tadi isi. Gini, pengisi itu begini. Seandainya Bukan kita teknik itu pekerjaannya. gini, saya katakan Sisi, pengisi Pak. itu begini. Nah, Di sini digambarkan tawaduk. Bagaimana dia itu punya sifat tawaduk, mengisi di dalam hatinya sifat tawaduk. Ini loh isinya tawaduk. Seandainya digambarkan tawaduk. Seandainya punya rasa kasihan atau kasih sayang kepada anak yatim, bagaimana hati itu bisa mengisi di dalam hatinya dasar kasih sayang mengisi. Ini loh, borodil matruk. Coba ada nggak contoh? Yang semua Yang semua ini kan mengisi. Berarti ada nggak? Ada gak ada kata-kata yang Ada. Sudah, kalau istilah mengisi itu bahasa saya, di sini bahasanya apa? Lam yasri. Lam yasri Nah, ala itu tasir. bahasanya begitu. Atau kalau bahasa jenengan lam yantasir bahasanya. Itu kalau saya gambarkan mengisi hati kita itu mempunyai rasa kasih sayang. Mengisi lagi. Padahal pekerjaan kita itu Pangeran mengisi lagi. Lanjut Pak Rif, lanjut. Maksudnya bukan mengisi itu karena sudah terisi dari awal. sudah banyak lagu-lagunya. Fayuqalu al-ibadatu bi ghairi niyatin batilatun wa hadza ma'nahu idza fa'ala min ghaflatin. Lalu kemudian disebutkanlah al-ibadah bi ghairi niyatin. Ibadah tanpa adanya niat adalah batal. Wa hadza ibadah tanpa niat itu batal
maknahu artinya adalah idza fa'ala min ghaflatin, bila ibadah tadi dikerjakan dari ghaflah atau dengan keadaan ghaflah artinya. Bukan yang batal ibadahnya, Pak. Bukan mengisi hatinya. Yang batal ibadahnya. Bukan mengisi hatinya. Enggak, maksudnya Gus Minda itu inisiasi bukan gitu. Hatinya itu sudah betul-betul tercerna gitu. Lalu bener-bener lah. Lalu apa yang baik? Kan setahu orang di TBN dan orang apa yang baik, maka dari atas dalam buku bisa. Itu bedanya di situ. Bukan di situ. Dia ada yang bener lah itu maksudnya. Lanjut. Idza qasada bihiriya'an, apabila orang tersebut qasada menghendaki dengan perbuatannya, yaitu wat perjabah dalam contoh wat perjabah, kehendaknya kemauannya adalah ria, tujuannya ria, au ta'zim masyaksin, atau mengagungkan seseorang, orang lain atau lam yakun wujudu ka'adamihi, maka wujudnya perbuatan tersebut tidak disebut dengan ka'adamihi, bal zada musyarraf, tetapi perbuatan tersebut menambah kejahatannya. Mungkin kalau menggunakan kata mengisi agak sulit dipahami, tapi kalau yang dimaksud batal adalah batal untuk mentakkid hati, mentakkid hati itu tawaduknya atau rikohnya. Kalau tadi berhasil maka takkid, kalau berhasil batal. Kalau tadi bahasanya mengisi, berarti sekarang menguras nih. Bahasa syaraf, dia menguras. Mata ada. Bukan mengisi ya. Apa tadi? Tidak ada faedah sama sekali. Sekarang disebut batal, saya kira sama maknanya. Gagal mentakkid. Nah, tidak bisa mentakkid, diganti. Isinya diganti. Mentakkid. Setuju. Tidak Pak, tidak salah, betul juga. Ya, biarkan saja sudah. Enggak, karena ya ada kan betul-betul sampai SNK dididik, ada tentang sesuatu benar. Kan perlu begitu kan. Dan dari pikiran kita timbulnya itu kan. Selanjutnya, fa'innahu lam yu'akkid as-sifatal matlubah ta'tiduha hatta akada as-sifatal matlubah qohuha wa hiya sifatul ya allati hiya minal maili dan dunya. Maka gambaran tadi, yaitu meletakkan kepala di tanah, itu tidak berfungsi menguatkan sifat yang diperintah atau yang dimaklum untuk dikuatkan. Hatta akad sifat matlubah qohuha, sehingga keterbalikannya adalah meletakkan dahi tersebut menguatkan sifat yang dimaklum, yang diperintah, qohuha menolak sifat tersebut. Wahia sifat ria, yaitu sifat ria. Allatiya minal maili dan dunya, yang mana sifat ria ini disebut minal maili dan dunya. Fahadha wajhu kaunin niyati khairun dan amal. Keterangan yang panjang ini satu alimnya adalah wajhu kaunin niyati, teori atau cara-cara memahami adanya niat lebih baik dibanding amal. Wabihada itu, dan dengan ini pula ya'rifu makna qaulihi, seseorang bisa mengerti makna hadis Nabi, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa menghendaki sebuah kebaikan kemudian belum sempat melaksanakan, maka dia sudah tercatat sebagai satu kebaikan.
kata-kata tercatat satu kebaikan itu kan masuk ke poin cara poin ganjaran lah Risi nih. Bagi masuk ke hati kendaraan dia. Tinggal dia apa sih masuk ke hati pun. Kata-kata zohro tak oleh ganjaran, artinya tak bisa naik tertolak. Bagi masuk ke hati begini. Terus di pemasukan apa Pak? Ya, kira-kira umpamanya mengingat bagus, niat tawadhu, ionu, ayo masuk kate, umpamanya niat tawadhu, berdiri ya, cara masuk kan, masuk ke atas, berdiri masuk ke atas, keterima di usia lo dapat poin Pak. Berarti Atin tambah saya. Kena itu cuma bekas, artinya tanda orang tawadhu itu dari tanda beni masuk ke hati Ini bagi tanda. Jauh teman. Ini aku baik tanda. Ini isi. kan mau dengan baik. Kalau tanda ini kan alamat Pak. Tanda Kata zong itu beni zong tar ke hati beni. Zong kita ada pada apa? Untuk hal ini Pak Amin tak setuju. Pak Amin resah. Tidak ada nyaman dengan. Saya Pak Amin. Setuju Pak Amin. Makanya kalau dia rumah beni ke hati malah dapat dosa. Semua cara beli kata ini ke saya Pak. Kena hati itu pembahasan deh. Lianna hamnal qalbi huwa mailuhu ila al-khair wa sirahu wa al-hawa wa hubbi dunya wa hiya ghayatul hasanah. Karena sesungguhnya hamnal qalbi, kehendak hati, kemauan hati atau niatnya di hati, huwa mailuhu adalah condongnya hati tersebut kepada kebaikan, wansirahu anil hawa, dan berpalingnya hati dari hawa, kesenangan serta bukti dunia. Wahia, hati yang demikian condong kebaikan, berpaling dari hawa dan bukti dunia, goyatul hasanah, kebaikan yang goyah, puncaknya kebaikan. Wa innamal imamu bil amali yaziduna, artikan Mendapat poin. dan yang di hati ada tujuan kemudian disempurnakan dengan praktek. Praktek itu tidak lain atau hanyalah sebagai penambah takkid, menguatkan apa yang dikuatkan hati yang ada di hati. Cek pun bahasa cek pacas yang dominan itu hati. Kalau disempurnakan dengan amal paling 20% pacas gitu. Ya lebih gitu lah. Berarti dunia itu seakan-akan coba ya. Oh, tergantung. Senang dunia. Tergantung. Bukan seakan-akan kata. Seakan-akan. Coba. Kita ada dua orang, satunya senang dunia, satunya benci dunia. Yang jelek, yang benci dunia. Padahal dunia ini ada dua, pada sahadana, pada sayyi'ah. Gimana sampai tadi Pak? Berdapat sampai Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena ujungnya itu pada hasanah kan. Maka akhirat itu pada hasanah, bukan akhirat juga ya. Ya pada neraka juga dong. Pak Ma'u, Hah? tafsirnya hasanah fid dunya itu al ilmu dan ibadah, bukan hasanah. Tafsirnya apa ya? Maksud ke umpamanya Kalau hasanah fil akhirah artinya surga, Pak Ma'u. kata-kata dunia itu kan ada yang bagus juga ada yang jelek kan. Iya, Ketika betul. dipukul semua dunia jelek,
Saya harusnya dipukul ya. Lah, iya. Sakit kalau dipukul. Lah kan mereka dipukul ya. Itu curhat atau pendapat? Ditanggapi Pak Heron. Katakan wan sirafu anil hawa wa hubbid dunya wa wayatul hasanah. Jadi di sini seakan-akan hubbud dunya itu secara global itu kan jelek. Iya, jelas. Iya. Padahal kata Pak Ma'ruf ada yang baik. Seakan-akan apa bumbu dunia hasanah. Padahal hadis Allah kita dunia padahal dunia kan hari dunia Makhluk sepaling dunia kan bisa paling jadi akhirat bisa kan? Saya kira Rabbana atina fid dunya, bener finna. Di dalam dunia. Iya. Hasanah. Mungkin ini kepada Kan ida dunia kan beda hasanah kan? fi itu barang hubbud dunya. Berarti definisinya hukum dunia kanto yang dikandaki kanto barang Robbana atina fid dunia ini beda apa enggak? Menurut saya beda. Menurut sampean kayaknya enggak beda. Umpamanya ada ya. Ya Allah berikanlah saya kebaikan hidup di dunia ini kan gitu Pak. Monika cinta dunia itu enggak ada baik-baiknya. Berarti kan apa nggak boleh dipertanyakan dunia itu apakah buruk semua? Memang Allah menunjukkan tidak semuanya buruk, ada yang baik. Ada yang baik. Apa? Ya, karena sekarang ngaji itu kan ku ngaji akhirat, ngaji dunia. Oh iya, Ya, iya. belum paham itu Pak. Di depan kayaknya pernah disinggung itu Pak. Gimana kudu nata pangki. Pokoknya yang namanya dunia itu identik dengan kejelekan. Jadi mau kadang ngaji nih, meskipun kita belum mati, belum di akhirat nih Pak. Ini bukan dunia nih Pak. Kata-kata identik ya. Ada dunia, ada dunia. Dan maka salah memahami ini berarti sampai makel pesek gitu. Makel pesek sampean nyar pesek legenda dunia nih Kak. Tapi tujuannya akhirat itu benih dunia nih Kak. Akhirat nih. Tuh, jadi buat akhirat. Iya. Dunia kan betul kan? Bukan, itu bukan dunia, itu akhirat namanya. Coba carikan. Bukan sini Kak Pak. Bukan alam dunia, bukan alam akhirat. Tidak boleh makna Kita diksi. ini ngaji di dunia ya. Makan dunia. Dunia itu ada yang baik, ada yang Gimana sampean kalau dunia itu alam itu ada tiga di alam akhirat, alam dunia, alam pemisah, berarti alam Barzakh. Jadi iya Pak. Seakan-akan akhirat baik ya. Padahal benar berarti bisa. Iya makanya begini Kak, kita alam akhirat namanya Kak. Buat saya nggak pendapat kalau yang benar dunia itu sesuatu. Nah, mereka akhirat di situ. Baca. Lianna hamdul qalbi. Tujuannya hati. Mailuhu ilal khairi. Berarti sifat dasar dari hati itu senang kebagusan. Ya, senang kebagusan. Wansirafuhu dan dia berpaling anil hawa dari kesenangan ban hubis dunia cinta dunia. Wis ketika ada hati itu kok senang kebagusan dan dia berpaling dari keinginan dan cinta dunia, maka itu ghayatul hasanah, artinya sangat bagus. Berarti ketika ada kecenderungan hati di dalam dunia bagus, tapi bukan ghayatul hasanati. Sepakat ya? Sudah lanjut sepakat. Maksudnya hati kalau bukan mailul khairat. Mungkin itu ghayatul hasanati. Sedangkan di dunia ya ada dok khairat. Itu udah paham ya kan? Pokok sedang dunia mungkin bagus. Kayak bila terus ghayatul hasanat Mereka berkeluarga, kalau dihatikan seolah buah terketinya. Nah, itu bukan dunia nih Pak. Apa benihnya? Akhirat boleh. Jadi meskipun PC yang ditujukan untuk akhirat itu bukan dunia. Ibadah hadis segi lupain dulu bahasa Arab Pak.
Bedis kelakuan yang seakan-akan dunia tapi itu akhirat. Bedis yang kelakuan itu yang nampaknya itu akhirat tapi dunia. Ada barang-barang yang bocor tapi dia ikat dunia. Dengan baiknya ini kan. Iya, sampean pemahaman dunianya yang semua sabut. Terlalu luas. Bahkan mereka lain sakral itu Dunianya banyak kocak alam dunia dan alam akhirat. Ngaji seorang alam ini dengan alam dunia. Mungkin Pak Ma'u cocok dengan ibarat ini Pak. Pak Ma'u ibaratnya nih Pak Ma'u. Kama anna ra'sal jahli al-jahlu bil jahli. Ya. Itu ibaratnya untuk sampean itu. Kama anna ra'sal jahli al-jahlu bil jahli. orang al-jahlu bil jahli kita belum ngaji. Artinya tidak tahu, tidak tahuan dia. Iya, mencontohkannya pasar pinjam. Itu maksudnya. Kalau sudah kasar urusan dunia ini kau sudah hilang. Juga di bab syukur itu kan juga dijelaskan ke harta benda yang dikaitkan dengan agama itu nilainya akhirat. Ya, jangan mau salah lagi kita bernilai akhirat. Kita mati. Ada yang bernilai dunia, itu pribadi. Kalau ulama mengatakan itu nilainya akhirat. Nah, kalaupun Anda mengatakan itu dunia, berarti teori Anda sendiri. Ya, iya. Teori pribadi. Tentang Al-Quran berjudul Dipahami tidak? Ini dalam hayat dan Penyakit lah. Kecuali kan itu. Akhirnya tujuannya bukan dunianya, tetapi cumailnya. Contohnya hati menghadap dunia kan berarti berpaling dari Allah, itu penyebab dunia itu disebut buruk. Jadi yang benar kan hubullah, bukan hubul dunia. Nah, kalau kepada Gusti Allah itu contoh saya. Kalau Hubbullah dunia, ini berarti benih akhirat di dunia. Dunia dia juga dia Pak. kita Gusti Allah di dunia, ada bagus di akhirat atau bagus di dunia? Kau nih. Ini bagus di dunia. Berarti dunia. Itu dunia. Berarti Sampai hidup ngaji dunia. ngaji mah. Akhirat perlu ngaji. Mau akhirat aku mau mati. Enggak seakan-akan kok, seakan-akan akhirat itu baik, seakan-akan padahal itu di neraka. Tapi akhirat itu yang dituju bukan akhirat, tapi juga hasanah. Kalau menuju ke Gusti Allah ya baik, bagus. Kalau menjauh ke Gusti Allah, meskipun di dunia, adapun di akhirat, menjauh kepada Gusti Allah ya tak bagus. Ya Pak. Kedua kan itu dunia yang berisi bagus, berisi tak bagus. Di akhirat itu berisi bagus, berisi tak bagus. Ya, Bagus berisi suarga, tak bagus berisi neraka. Cepon. Jangan kok. Kita bagus kan berisi neraka kan? Lanjut. Walaisal maksudu min iramati danil qurban Ad-dama wal-lama bal mailan qalbi alahum anhum bidunya baliha ibarat diwajibah. Maka selanjutnya yang menjadi tujuan daripada menyembelih korban bukanlah mengalirkan darah dan daging korban tersebut, tetapi tujuannya adalah mailan qalbi, condongnya hati, anhum bidunya, berpaling dari bidunya wa batiha. Ibarat kenapa berpaling dari bidunya wa batiha? Ibarat diwajibkan lebih berprioritas kepada wajiblah ridho Allah Ta'ala. Wahai sifat kota sholat indah jasmiyah, sifat yang demikian ini benar-benar dapat berhasil ketika niatnya kokoh, niatnya jazm wal hikmah. Wa in angko amali ahikum, sekalipun untuk dipraktekkan ada menghalang. Niatnya kokoh sekalipun prakteknya terhalang, ada menghalang. Maka diikuti firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dinaha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Taqwa hahuna sifatul qalbi. Takwa yang dimaksud dalam ayat adalah sifatul qalbi. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh katanya Rasulullah bersabda, inna qauman bil madinati qad syarakuna fi jihadina. Sekelompok orang di Madinah ini sama-sama dengan kita di dalam berperang, padahal mereka di rumah. Disebut sama dalam perang. Jadi sudah lalu penjelasannya kama taqaddama itu. Kenapa? Li'anna qulubahum fi sitti radamil khair wa badalil mali wa nafsi wa rawbah fi talabi syahada wa ilahi kalimatillah kaqulubil kharijin fil jihad. Karena hati mereka yang tidak ikut perang itu terkait sitti iradatil khair, kebenaran menghendaki kebaikan, menyerahkan harta benda, tak perlu proposal. Nafsi bahkan menyerahkan jiwa raga, warabba fi talabi syahadah, berharap bisa mati syahid, serta ikhlas kalimatillah, itu kaqulubil kharijin, sudah sama dengan mereka yang keluar menuju perang. Wa inna ma faratuhu bil abdan, bedanya mereka tinggal di rumah badan. Yang keluar perang ikut dalam perang. Mereka kok tinggal di rumah di awal kok karena ada penghalang. Tahusul asbab kharijah anil qalbi, yang menentukan sebab-sebab yang keluar dari hati. Wadalikan wa matlubin illa litaqi bihari sifat, yang demikian itu tidaklah menjadi makhluk kecuali untuk taqi bihari sifat, menguatkan sifat-sifat yang di hati itu, yaitu iradati khair. Wabihadil ma'ani, dengan pengertian yang demikian tafsir kamu bisa paham jami al-ahadis, semua hadis-hadis awal Allah yang saya kutip di fadilatiyati, di dalam mengungkap artinya niat, fa'ridha alaiha, kemudian cobalah akumulasi ma'ani tersebut kepada hadisnya, lian kasih pada asraruha, supaya menjadi terungkap jelas sirri-sirri yang terkandung di dalamnya. Dengan ini falah tawilu ini ada, kami tidak perlu mengulang lagi menyebutkan hadisnya. Bayar tafsiril akal al-muta'alliqah biniyah, penjelasan terkait rincian amal-amal yang terhubung kepada niat. Iklan anal a'mala wa ini qasamat aksaman katsiratan, ketahuilah bahwa amal-amal sekalipun terbagi-bagi menjadi bermacam-macam yang banyak. Min fi'lin, terdiri dari perbuatan, wa qaulin, ucapan, harkatin, gerakan, sukunin, duduk manis, wa jalbin, promosi, menarik sesuatu yang di luar, wa daf'in, menolak, zikrin, berenung, zikrin, berzikir, ingat, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya, mimma la yutasawwaru isawwa, yang tak bisa dihitung, wastisawha, dan tak bisa diselesaikan semuanya. Bahaya dengan demikian amal-amal banyak tersebut tak bisa diselesaikan semuanya, tak bisa dihitung dengan hitungan. Lalu diglobalkan, terbagi menjadi 3 bagian yang mengglobal, yaitu nomor 1 ma'asih, tadi the spotted, yang pertama ta'atun. Ini punya saya ma'asih, ta'atun, mubahatun. Ma'asih, ta'atun, mubahatun. Al-qismul awal, yang pertama al-ma'asih, yaitu amal-amal yang bersifat maksiat. Wa hiya la tatawayar ma'mudhiha bindiyah. Amal-amal maksiat ini tak akan berubah dari tempatnya karena niat. Selagi maksiat diniatin apapun tak akan berubah, tetap maksiat.
Ustaz Rohim, ini ada hubungannya dengan sonhor. Ya, kadang orang tuh untuk itu baik kok, meskipun dapat uang begini kan, kalau ada orang mau minta saya sedekahkan. Nah, jadi walaupun seperti itu tetap itu dosa ya, karena posisinya maksiat, diniati baik tetap maksiat kan gitu. Nah itu perlu dipatahkan mereka itu. Kita yang ahlul ilmi itu jangan diam. Yang mana nih Bu Yai? Contoh yang ini enggak cara contohnya contoh kayak orang mencuri disedekahkan. Oh mencuri. Bukan. Kalau kan sonhor kan ada parkir sonhor. Iya. Sonhor Kan dapat uang itu parkirnya itu. untuk tunjang Dia kan tujuannya baik katanya dia. Oh iya iya. Nah itu. Jadi walaupun tujuan baik tetap maksiat kan. La tatawayyaru. Jangan kita diam. Gini ya, itu dalam sisi maksiatnya dalam apanya? Kalau kita kan harus Enggak, sonhor itu kan jelas kan itu sudah. saya bukan paham. Horor dia. Yang anu apa namanya? Ya horor. orang itu min halid. Oh itu. Lu nggak gini loh. Dalam kita kan harus jeli ya ini. Ada ainul maksiat ini di sini. Yang di sini itu adalah memang ainun amalnya memang maksiat. Yang murni. Sedangkan kalau bainahuma ada sesuatu yang menjadikan amrun khorijunnya itu tidak bisa disamakan dengan iblis. Jangan dulu. Enggak. Itu kan juga membahayakan itu kan. Di amrun khorijunnya. Ya menurut saya sonhor itu ma'asin fi zatihi atau fi ainihi atau amrun kharij. Oh enggak, itu amrun kharij. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang jelas mengharamkan. Dia menurut saya. Kenapa? Tapi haramnya karena sebetulnya bukan horor. Kalau saya menggambarkan bukanlah horor. Bagaimana hukumnya orang nyetel salon yang di situ mengganggu kepada sekitarnya gitu. Makanya yang di sini itu ada ide pembagian. Ada ide di sana. Ini maksiat lirati, maksiat liwai. Liwai. Yang dibahas Malik ini ada yang kiri. Ada yang liwai. Ya karena faktor lain, maka Faktor lain yang sebenarnya tak maksiat dihukumi maksiat. terus sonhor itu kalau menurut saya Nah ini harus jeli. ini air nih Pak menurut saya. Oh dia ini. Iya, karena sonnya tuh ya tidak masalah kalau son. Iya. Kalau horor ya Itu. Karena horornya itu. Karena identik dengan izat ini. Kalau Maka itu sonhor ini. setel nih 5% itu bukan sonhornya ya Pak. Itu kan gini Pak, biasanya son itu kan didengarkan. karena dia Son itu kan didengar. Ini kok ada sonhor kok dilihat. Nah, berarti sonhor itu bukan ada yang joget, ada yang bukan. Jadi kata sonhor itu sudah sepaket bahwa ada joget-jogetnya ada itu. Jadi kalau mesti dentumannya. sonhor itu namanya sound system. Karena gini, yang saya ketahui karena kesempatan saya memang tidak suka suara. Saya tuh paling benci kepada suara. Menurut saya Jadi lo Jangan gitu, Pak. Jangan gitu, kamu udah karena saya takut. Ya iya. Takut suara deg-deg gitu. Saya semangat keras gini. Kalau bicara di sini ada sih Pak. Kalau saya tidak suka deg-deg sama gini. Jadi sonhor pokoknya itu harus paket gitu Pak. Dulu saya pernah Kalau saja itu Atau ada son tapi tidak dinyalakan itu bukan son. pameran. Itu enggak haram ya iyalah enggak. ada son dilihat itu loh. Tapi tidak didengarkan gitu Pak. Dan yang tadi yang dibayar itu kan ada parkirannya itu. Iya ada parkirannya. Yang dibayar itu uang parkirannya itu dolim apa enggak begitu. Ya, kita kembali itu masuk kategori amrul khodijun atau bahkan maksiat tidak Izati ini
Kalau mengatakan lidatihi, berarti sebenarnya harus menampilkan mana sisi lidatihinya. Satu itu. Kalau akan mengatakan itu amru kharijunnya, karena memang malah dalam dalilun alaih. Kalau ini kan contoh yang pas Pak ya. Nah, di sini, makanya yang di sini adalah contoh ma'asin di sini Mencuri. itu apa? Mencuri kan? Berarti yang namanya mencuri, datul amalnya itu maksiat. Tapi uangnya kan tidak ya. Uangnya kan nggak halal. Bukan, mencurinya sendiri. Iya. Kalau uang haram itu uang yang diambil dari pendapi nanti. Kan maksudnya ya itu tadi kan walaupun kita terharamkan yang bagi Sila, jangan dulu lah, ini dulu ini di sini dulu tidak akan bisa keluar. Kalau Dengan niat. pendapat Pak Cas itu Maksiat. yang haram itu amalnya, pekerjaannya. Uangnya Iya. tak haram. pekerjaan. iya. Ya nggak ada uang haram kalau dia Yang haram itu babi, makanya Mas. Yang masalah kan bukan airnya, kan hukumnya gitu. Wah ini kalau supaya kedengaran korek ini saya masuk ini. Oh bagus, akan saya sowangi nanti. Dan jangan dulu. Berarti ngicil jambu. Jambu tak haram, Pak. Enggak, kan ainun enggak jelas. Hukumnya. Pak, jambu enggak. kata banyak pekerjaan Lah, mau meleh, makai meleh, mau meleh babi tetap haram. Iya kan. Yang memang ainun. Jangan Pak. Ya, sudah dimulai lagi Pak. Ya. Tapi kayaknya ada kaidah entah kenapa salah. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Jadi meskipun tujuannya baik, tapi kalau wasilahnya tidak baik, itu tidak bisa kemudian wasilahnya tidak baik. Ya illa dulu. Gimana mau tanya kemana itu? Kaidahnya tadi kaidah. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Jadi tujuannya baik, misalnya mau dikasih sama yatim atau segala, tapi wasilahnya tidak baik. Tujuannya baik itu tidak kemudian bisa menganggap wasilahnya baik juga. Iya. Tapi tujuannya tetap baik berarti. Tujuan yang baik tidak bisa menjadikan wasilahnya menjadi baik. Iya. Tujuannya ngasih anak yatim Pak, tapi dari hasil Maksudnya. ya. Iya, maksudnya gitu. Ya, Emang yang ada kaidah terbaik lagi iya, Pak. Pak. Kalau nggak salah di itu. Hukmul wasa'id ka hukmil Maharumah Itu. Maharumah itu buku itu kok indahnya. Lil wasail hukmul maqasid. ya hukmul maqasid sama dengan Hurufnya niat gitu. Lanjut. Kalau yang dari ayat zaman jahil, maka maksiat tidak bisa berubah karena niat. Seorang yang bodoh ya tak seharusnya memahami perubahan maksiat dengan niat itu dari umumnya hadis innamal a'mal binniyat. Jadi selagi umumnya hadis diartikan maksiat bisa berubah jadi kebaikan karena niatnya berijah. Bayar kalau maksiatan tangkolit mutomatan diniyah. Kemudian jahil mengatakan hadis ini akan menyangka bahwa sebenarnya maksiat bisa berubah jadi taat sebab niatnya. Kalau dia tapi insatan muroatan di qalbi seperti orang yang sedang membersihkan orang lain dengan alasan muroatan di qalbi untuk menjaga hati orang lain. Ayat ini fakiran min mali ghairihi atau memberi makan kepada orang yang lapar tapi yang diberikan harta orang lain. Ini kan seseorang yang merasani seseorang muroatan likol biwiri itu gimana? Lo bukan paham. Menjaga terhadap hati orang lain maksudnya gimana? Mungkin Bukan paham. boleh ngomong sama Pak Amin, ngerasani Pak Roy. Biar Pak Amin enggak seperti Pak Roy, mungkin kayak gitu.
Barangkali konteks kandungannya dia menekan gosip menyebutkan keburukan orang lain, lalu menerangkan di kategori supaya orang lain tidak meniru perbuatan tersebut. Sekalipun tujuannya demikian, ikhtabnya atau ribatnya itu tetap tidak salah. Tidak nyambung sudah. Yang lain. Tapi di Ihya Juz 3 itu ada ghibah yang diperbolehkan. Kalau nggak salah ada 6 contohnya. Ya. Tapi Kalau melihat ini tidak ada ghibah yang diperbolehkan. Jadi nggak ada mana? Karena ini contohnya seseorang yang ghibah orang lain, tujuannya menjaga. itu ada praktiknya ada 3 orang, Pak. Menjaga hati. Ada 3 orang ya. Isinya. Selainnya. Terus isinya Nyambung sama ini. Gula rasanya sama ya. Aja apa ya? Aja terhadap hati Orang lain menjaga terhadap hati orang lain. Kan biasanya kampanye-kampanye yang berbasis ini. Ini orang ahli Mungkin sekarang kita kita tujuannya supaya tidak dipilih. Omong sampai menentu ada bu, nyakin akan sampai ya, dari itu kalau mereka ini. Kalau saya memahami begini, tetap 2 orang, misalnya saya dengan apa ini, berbicara ghibah, saya tidak mengimbangi ini tidak enak. Kalau tidak saya imbangi, nggak dijawab misalnya, nggak diteruskan, oh ya begitu, saya tidak enak kayak ini. Jadi mura'ata qalbi ghairi. Saya tidak ikut-ikutan, nggak enak. walaupun sebetulnya tujuannya baik. Apa Bukan, baiknya? enggak. Biar menjaga perasaan gitu. Memang ghibah, saya tahu itu ghibah, tapi kalau tidak saya imbangi, Menjaga perasaan. menjaga perasaan ini. Nah, gitu. Nah, oke, terima kasih. Terus ukurannya kerasan itu seberapa? Jangan dulu. Belum udah. Jangan dulu lah ini. Kalau insanan merupakan kan ini boleh enggak ini? Ya tidak boleh. Meskipun ya tujuannya ini pun juga tidak boleh kan ya? Hanya untuk Dengan menjaga tujuan perasaan orang lain. itu gitu. tidak boleh. Tapi orang bodoh menganggap itu boleh. Itu boleh ya gitu. Orang Namanya orang bodoh. Iya, gini. Mereka menganggap itu Kalau prakteknya Kayaknya tahap ya. insanannya siapa? Wirihinya siapa itu? Ya, namanya yang ghibah pasti menyebut insan. Berarti ada 3 Pak ya. Bukan, isinya itu keinsanan. Iya. Mungkin contohnya ada bilang ya, sampai yang hadibah bareng habis kayaknya saya coba sampai ngegungin lah, iya wes pada itu ibadah sana. Gitu. Berarti di situ ada ghibah 2. Yaitu ada orang lain ghibah ngomong pada dia lalu